Kenapa mereka harus malu? Bukankah mereka anak-anak ibu? Selain itu, mereka juga mengetahui sikap baik yang telah ibu tanam selama ini. Apakah ada sesuatu yang mereka sembunyikan? Bagaimana, In? Tanya Bang Iwan yang membuatku kaget. Maaf bang, mereka nggak ada yang mau datang, ujarku. Bang Iwan tertunduk sedih, lalu masuk kembali ke kamar ibu, menemui Pak Ustadz. Aku hanya mengikutinya dari belakang. Bang Iwan duduk di samping Pak Ustadz. Ini, minumkan pada ibumu. Sebagian lagi usapkan air ini ke seluruh tubuhnya. Pak Ustadz menyodorkan air yang ada di tangannya, kemudian berlalu keluar dari kamar, diiringi Bang Iwan. Aku mengambil gelas itu dan memberikan minum pada ibu, lalu mengusapkan air tersebut ke seluruh tubuh ibu. Sedangkan Asifah selalu duduk manis di samping neneknya. Setelah meminum air itu, ibu terlihat mulai tenang. Nafasnya pun mulai teratur. Matanya juga sudah tidak melotot lagi. Namun, wajahnya seperti semakin lebar. Kasihan ibu, keadaannya seperti ini. Dua anaknya tidak mau menemui. Gumamku lirih. Setelah ibu kelihatan tenang, aku menyusul Bang Iwan keluar kamar. Kuajak Asifah keluar dan menggendongnya. Nanti, kalau ada apa-apa lagi, segera berikan air ini, ucap Pak Ustadz sembari memberikan sebotol air, lalu pamit pulang. Terima kasih Pak Ustadz. Bang Iwan menerima sebotol air itu. Aku terbangun saat mendengar suara gaduh di dapur. Saat melihat jam di layar ponsel, ternyata masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Mungkinkah Bang Iwan yang berada di sana? Saat melirik ke samping, Bang Iwan memang tak ada di sana, hingga membuatku yakin dialah yang membuat gaduh di dapur. Aku bangun dari pembaringan dan langsung akan menuju ke dapur. Saat membuka pintu kamar, aku dikejutkan suara Bang Iwan. Mau kemana? Tanya Bang Iwan. Aku melongo. Bukankah tadi Bang Iwan tidak ada di tempatnya? Lalu kenapa tiba-tiba saja dia duduk di tepi ranjang? Loh, aku kira abang yang ada di dapur sana. Heranku. Apaan sih? Bang Iwan kembali tidur dan tak menanggapiku lagi. Karena penasaran, aku mencoba berjalan menuju dapur dengan perlahan. Kucincitkan kaki agar tidak menimbulkan bunyi. Takut kalau yang berada di sana adalah maling. Sesampainya di depan pintu dapur, perlahan kusibak tirai yang menjadi pembatas antara ruang tengah dan dapur. Mataku terbelalak setelah melihat siapa yang berada di dapur. Bang Iwan, gumamku heran. Lalu siapa yang berada di kamar tadi? Pikirku. Karena penasaran, aku akhirnya bingung. Apakah harus kudekati atau tidak? Yang mana Bang Iwan yang sebenarnya? Apakah yang di dalam kamar atau yang sedang berada di dapur? Dengan nekat, kulangkahkan kaki menuju dapur dan menyapa Bang Iwan yang berada di sana. Bang, sejak kapan ada di sini? Tanyaku. Belum terlalu lama, sautnya dengan terus mengaduk mie yang dia rebus. Kenapa aku gak dibangunkan? Aku tidak bisa tidur, makanya aku bangun bikin kopi dan mie rebus ini. Dek, seketika jantungku berdetak kencang. Kalau benar Bang Iwan di sini, berarti Asifah bersama siapa di kamar? Bergegas aku menuju kamar melihat dengan siapa Asifah sekarang. Dan ternyata gadis kecilku sudah tak berada di dalam kamar. Aku terkejut dan berteriak histeris. Abang! Terdengar suara hentakan kaki Bang Iwan menuju kamar. Ada apa? Asifah tidak ada di kamar bang, jawabku dengan air mata yang mulai luluh. Hah? Bang Iwan terkejut. Kok bisa kamu tinggal sendiri? Aku pun menceritakan kejadian aneh yang baru saja dialami. Yang mana saat mendengar suara ribut di dapur dan seseorang yang menyerupai Bang Iwan. Takutnya Asifah diculik oleh makhluk halus. Ya sudah, ayo kita cari Asifah, ucap Bang Iwan.
Dengan air mata yang berlinang, aku dan Bang Iwan mencari Asifah. Mulai dari luar sampai ke dapur dan kembali lagi keluar dan teras. Tetapi Asifah tetap tak kutemukan. Air mata semakin deras membasahi pipi. Tak tahu lagi harus mencari kemana. "Bang, bagaimana ini?" tanyaku dengan isak tangis. "Coba kita cari lagi di semua sudut. Mungkin kita terlewat mencarinya tadi," ujar Bang Iwan. "Atau bagaimana kalau kita minta tolong pada warga saja untuk mencari Asifah, Bang?" usulku. "Iya, tapi kita cari sekali lagi. Kalau tak ketemu, baru minta bantuan warga untuk mencarinya," tutur Bang Iwan. Aku mengangguk. Lalu kami mencari Asifah di setiap sudut rumah. Bahkan sampai mencari di dalam kaleng beras. Mungkin saja makhluk itu menyembunyikannya di sana. Merasa tidak menemukannya, kami pun berinisiatif meminta bantuan warga. Air mataku tak henti-hentinya mengalir. "Ya sudah, kita minta bantuan warga saja. Ini kan sudah jam 3:30. Sebentar lagi subuh. Pasti mereka sebagian sudah ada di musola," ucap Bang Iwan. "Iya bang, aku pamit dulu sama ibu, biar gak mencari kita." Lalu aku masuk ke kamar ibu untuk pamit. Tetapi saat berada di kamar, benar-benar terkejut melihat apa yang berada di sana. Asifah sedang duduk di samping neneknya yang seperti sedang meregang nyawa. Mata ibu terlihat sangat melotot. "Abang!" Aku berteriak nyaring. Seketika Bang Iwan masuk dengan tergesa setelah mendengar teriakanku. "Ada apa?" Aku menunjuk tangan ke arah Asifah dan ibu. "Hah? Ibu?" Bang Iwan langsung memeluk ibu, kemudian membimbingnya mengucapkan kalimat syahadat. Dengan air mata yang mengalir, Bang Iwan terus menuntun ibu agar mampu mengucapkannya. Ibu mengembuskan nafasnya yang terakhir setelah bisa melafadzkan syahadat. Walau hanya syahadat Tuhan, ibu meninggal tepat jam 4 sebelum adzan subuh. Tangis pun pecah. Aku langsung menggendong Asifah yang tadi duduk di samping ibu. Sedangkan Bang Iwan menuju musola, memberitahukan bahwa ibu sudah meninggal. Tidak berapa lama, beberapa tetangga dan murid-murid mengaji ibu sudah datang untuk melayat. Walau masih subuh, mereka tetap datang dan membantuku mempersiapkan segala keperluannya. "In, sudah kasih kabar sama iparmu?" tanya Bu Mona, tetangga yang cetar membahana di kampung kami. "Belum," jawabku. "Cepat beritahu mereka, ntar kamu yang disalahin loh." Yang lain ikut menimpali. Aku mengambil gawe yang ada dalam saku gamis dan menelpon kakak-kakak iparku. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka sampai mengucapkan kalimat yang tak pantas sebagai seorang anak. Padahal ibu sangatlah baik dan rendah hati. Kedua kakak iparku mengatakan, apabila mereka terlambat maka pemakaman ibu gak perlu ditunda, karena tidak baik kalau mayit terlantar. Dimanapun, kalau orang tua meninggal, apalagi itu ibu kita, pastilah menunggu ahli warisnya untuk pemakaman. Tapi ya sudahlah, kalau itu keinginan mereka. Hanya satu yang membuat aku sakit mendengarnya. Mereka bilang malu mempunyai ibu yang sesaat sebelum kematiannya sudah menjadi sanda. Aku bingung, dari mana mereka tahu akan hal itu? Bukankah hanya aku yang melihat penampakan ibu? Itu pun aku masih tak yakin, atau ada yang tahu tentang semua ini. Jenazah ibu masih di dalam kamar. Aku dan beberapa tetangga langsung menuju ke dapur untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Sebagian dari mereka mencari pandan. Beruntung, pandan tumbuh subur di belakang rumah. Ditambah lagi daun suci yang tumbuh di samping tanaman pandan. Sementara aku membantu para ibu-ibu di dapur, Asifah aku titipkan pada murid-murid mengajinya ibu. Saat itu mereka sedang berbincang sesuatu, sepertinya sangat serius. Ternyata mereka sedang membicarakan ibu. Mungkin tak tahu kalau aku sudah ada di samping mereka. Nak Indri,
Maaf kalau kamu mendengar pembicaraan kami tentang mertuamu, tetapi itu benar adanya. Mereka terlihat seperti tak enak setelah melihat kehadiranku. Aku hanya tersenyum, walau dipaksakan. Ternyata selama ini sebagian warga sudah mengetahui kalau ibu menjadi Sanda. Iya, makhluk misterius berbaju putih seperti Miss Kunti. Namun, memiliki beberapa perbedaan. Makhluk itu selain seperti kuntilanak, juga memiliki wajah yang lebar dan besar, melebihi wajah normal. Dengan rambut yang acak-acakan, menutupi sebagian wajahnya yang rusak. Makhluk itu disebut warga sebagai Sanda, makhluk yang sering menampakkan wujudnya padaku. Menurut mama itu, ibu mertua bisa menemui mereka saat pulang dari musola. Kadang waktu menimba air di sumur, karena sebagian warga ada yang tidak menggunakan mesin untuk menyedot air di sumur. Mungkin salah satu yang pernah ditemui ibu itulah yang mengatakan pada kedua iparku. Aku hanya bisa menghela nafas mengingat perkataan mereka. Tak berapa lama Bang Iwan datang bersama Ustadz Ridwan dan Umi, serta jamaah di musola. Umi dan anggotanya lah yang akan mengurus jenazah ibu. "Di mana jenazah ibumu?" tanya Umi. "Di kamar, mari Aku mengajak Umi dan 3 anggotanya. Saat memasuki kamar, segera aku beritahukan keadaan yang sebenarnya kepada Umi. Astagfirullah. Umi terkejut saat membuka kain jarik penutup tubuh ibu. "Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa Mak Mae." "Amin," ucap kami berbarengan. "Bagaimana dengan kakak iparmu?" Umi bertanya. Aku hanya menggeleng sedih, tetapi berharap mereka masih bisa datang sebelum ibu dimakamkan. "Semoga mereka sempat datang, ujarku. Perlahan pintu kamar terbuka. Bang Iwan berdiri di depan pintu dan memanggilku. Segera mendekatinya dan bertanya, "Ada apa, Bang?" "Bagaimana Bang Adi dan Kak Imah?" Aku menggeleng dan menceritakan semuanya. Bang Iwan tertunduk sedih. Terpancar sedikit amarah di wajah itu, karena ibu tak dihargai oleh kedua kakaknya. Aku hanya memberi semangat dan membuatnya yakin kalau kedua kakaknya pasti sempat menghadiri pemakaman sang ibu. Bang Iwan lalu pamit keluar menemui para pelayat yang sudah mulai banyak di halaman rumah. Aku menutup kembali pintu kamar. Saat badan berbalik arah, aku dikejutkan sosok yang berdiri di sudut kamar ibu, dekat lemari tuanya. "Astagfirullah, Ibu." Pekiku tertahan. "Ada apa, In?" tanya Umi. "Enggak apa, Aku hanya menggeleng. "Lalu kenapa kau berteriak seperti itu?" Aku tertunduk, bingung mau mengatakan apa. Kemudian Umi menghampiri dan menenangkanku. Beliau mengatakan untuk bersabar dalam menghadapi kejadian ini. Umi juga bingung kenapa ibu bisa setragis ini meninggalnya. Kata Umi, sejak muda ibu orangnya baik, gak pernah jahat sama orang. Sama suami pun selalu menurut. Selain itu, ibu sudah menjadi guru ngaji sejak mempunyai anak 1. Ibu muda gak pernah neko-neko. Sama orang tuanya pun tak pernah melawan. Bertetangga juga baik, tak pernah punya musuh. Jadi, kenapa bisa seperti ini? Tok tok tok. Suara ketukan pintu membuat aku dan Umi terkejut. "Siapa?" tanyaku. "Nak Indri, air untuk memandikan jenazah sudah siap." Suara seseorang di luar kamar memberitahukan persiapan pemandian jenazah. "Ayo, kita mulai memandikan ibumu, biar cepat selesai semua prosesnya," ujar Umi. Aku pun keluar kamar mencari Bang Iwan untuk meminta bantuan mengangkat jenazah ibu. Terlihat Bang Iwan sedang berbincang di halaman depan bersama beberapa warga yang sedang melayat. Kuhampiri dia dan menyatakan maksudku. "Bang, ayo bantu kami mengangkat jenazah ibu, biar cepat dimandikan dan dimakamkan," ucapku.
Rumah dan halaman sudah dipadati warga sekitar. Rumah kami yang tidak terlalu besar kini sesak penuh dengan orang-orang yang melayat. Halaman rumah pun sudah penuh. Beberapa warga berdiri di luar halaman hingga ke jalan. Beruntung rumah kami berada di dalam gang, sehingga tidak membuat jalanan macet. Maaf Pak, saya pamit dulu. Mau mengangkat jenazah ibu, biar segera selesai proses ini. Bang Iwan pun pamit. Perlu kami bantu nak? Tanya salah satu warga. Bang Iwan pun mengalihkan pandangannya padaku, seolah bertanya, apakah perlu bantuan lainnya. Aku hanya mengangkat bahu, menandakan terserah dengan keputusannya. Bang Iwan kemudian mengajak beberapa warga untuk membantu mengangkat jenazah ibu untuk dimandikan. Saat jenazah diangkat, tubuh ibu terlihat sangat ringan, tetapi kenapa orang-orang mengatakan ibu menjadi sanda? Kami pun tak menyangka kalau mengangkat jenazah ibu hanya memerlukan 2 orang saja, Bang Iwan dan Pak Amir. Saat akan keluar dari kamar, penutup wajah ibu tersingkap. Walau terlihat mengerikan, tetapi di bibirnya terukir sebuah senyuman. Kematian yang wajar dan masih bisa melafadzkan syahadat dengan wajah yang tersenyum. Apakah kematian seperti ini bisa menyebabkannya menjadi sanda? Sebuah misteri yang sangat sulit untuk dipecah, akan tetapi tetap harus diketahui sebabnya. Jenazah ibu kemudian dibawa ke tempat pemandian yang sudah tersedia di dapur. Karena halaman samping tidak begitu luas, maka pemandian pun dilakukan di sebagian dapur rumah. Tempat pemandian pun sudah disekat dengan gorden, agar yang lain tidak melihat saat jenazah sedang dimandikan. Beruntung lantai dapur terbuat dari kayu ulin, sehingga air langsung keluar dari sela lantainya. Awalnya, proses pemandian masih lancar, sampai pada akhirnya tiba-tiba air berubah dan menjadi berbau got. Umi terkejut dan meminta yang lain untuk tidak menceritakan hal ganjil ini. Namun, karena bau yang menyengat, maka para ibu-ibu yang ada di dapur bisa mencium aroma tidak sedap tersebut. Bau apa ini? Kamu kentut ya?" ucap salah seorang dari mereka, menuduh salah satunya. "Enggak, anak aja bilang aku kentut," jawab seseorang yang dituduh. Kami yang berada di dalam bilik pemandian hanya bisa terdiam. Beruntung keran air sangat dekat, sehingga bisa cepat mengganti airnya. Sedangkan yang berbau tadi, cepat-cepat kami buang, agar tidak menyebar baunya. Ternyata, perkiraan kami salah. Air berubah yang kami buang, ternyata baunya semakin menyebar. "Ih, baunya semakin menusuk," salah seorang warga berucap. Aku segera keluar, mencoba mencari tahu bagaimana keadaan di luar. Apakah mereka juga mencium bau itu atau tidak. Aku menemui Bang Iwan yang berada di teras melalui pintu samping. Sedangkan Umi dan anggotanya segera membersihkan bekas air bau got tersebut agar baunya cepat hilang. "Bang, mencium bau got nggak?" tanyaku. "Iya, para pelayat di dalam tadi bilang mencium bau got yang menyengat. Tetapi bapak-bapak di luar sini gak ada yang mencium," sautnya. "Oh gitu." Aku pun melangkah kembali menuju tempat pemandian jenazah. "Tunggu." Bang Iwan memanggilku sebelum benar-benar masuk ke sana. "Ada apa bang?" "Ada apa sih?" tanyanya dengan penuh curiga. Mau tidak mau, aku harus mengatakan yang sebenarnya pada Bang Iwan. "Air untuk memandikan jenazah ibu berubah dan berbau seperti got," bisikku padanya. Bang Iwan terkejut. Dia tertunduk dengan wajah sedih yang begitu dalam. Aku hanya bisa memeluknya, memberinya kekuatan untuk menerima ujian ini. Aku kembali menemui Umi dan kembali membantu mereka untuk segera menyelesaikan proses pemandian. Tak berapa lama, proses pemandian pun selesai. Bau tak enak yang tadi tersebar, kini sudah tak tercium lagi. Aku, Umi, dan 2 orang yang membantu mengangkat tubuh ibu
yang sudah selesai dimandikan menuju kamar untuk dikafani. Saat melewati para pelayat, tiba-tiba kakiku tersandung. Karena keseimbangan tubuh hilang, maka aku terjatuh dan menyebabkan jenazah ibu ikut terjatuh pula. Astagfirullah. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya.